Siapa yang tidak suka dihargai? Kita semua tentu ingin dihargai, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan pekerjaan. Tetapi perlu kita pahami bahwa penghargaan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan cara diminta, melainkan kita perjuangkan. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di playlist The Turning Point serial video yang memasuki episode keempat kali ini. Sesuai dengan yang kita bahas di bagian pembuka video ini, tema dari episode keempat kali ini adalah seputar penghargaan atau apresiasi. Ada begitu banyak orang yang saya temukan, terutama dalam konteks bekerja di organisasi atau perusahaan, yang mengeluhkan ketidaknyamanan yang mereka rasakan karena mereka merasa kurang dihargai. Satu kalimat yang sering kali saya dengar adalah, kami atau saya hanya ingin dihargai. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu, tetapi dalam konteks sikap proaktif, penghargaan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan cara diminta, melainkan kita perjuangkan. Yes, penghargaan adalah sesuatu yang kita perjuangkan dan kita buktikan. Artinya, kita dihargai karena memang kita terbukti berharga. Tunggu dulu, agar nantinya tidak salah menafsirkan bahasan kali ini, saya ingin menegaskan dulu bahwa muatan penghargaan yang sedang saya bicarakan di video kali ini terbagi atas dua konteks. Konteks pertama adalah konteks kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, tentu menghargai sesama adalah hal yang baik dan wajib kita lakukan. Bagaimanapun juga kita menyadari setiap orang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Maka dalam konteks ini, penghargaan adalah sesuatu yang kita berikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Konteks kedua adalah konteks perjuangan, di mana karir, pekerjaan, dan kehidupan sosial termasuk di dalamnya. Di konteks perjuangan ini, cakupan dari penghargaan menjadi sesuatu yang berbeda, karena ia menjadi sesuatu yang kita perjuangkan. Ia berhubungan dengan nilai diri kita di sebuah tempat. Dalam konteks kemanusiaan, penghargaan ini sering dikonotasikan sebagai apresiasi, atau dalam bahasa Inggrisnya appreciation, di mana istilah dihargai ini dalam bahasa Inggris seringkali dikatakan sebagai being appreciated. Sementara dalam konteks perjuangan, penghargaan ini seringkali dikonotasikan sebagai ditakar atau dinilai kadarnya, yang dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai valuation, di mana kita yang sedang dinilai ini seringkali diartikan sebagai being valued atau sedang ditakar nilainya, ekstrimnya harganya. Di bahasan episode kali ini, penghargaan dalam konteks perjuanganlah yang ingin saya soroti. Hal ini tidak lepas dari kesibukan saya sebagai seorang pembicara di organisasi atau organizational speaker yang kerap kali mendapati beberapa keluhan dari orang-orang yang merasa dirinya tidak dihargai sebagaimana seharusnya menurut mereka. Agak sulit untuk merespon pernyataan ini begitu saja karena bisa jadi perasaan ini pun bersifat subjektif. Maka alih-alih merespon pernyataan itu, saya biasanya menghadirkan sebuah penjelasan, di mana penjelasan ini menjawab fenomena, penghargaan, dan nilai diri kita di dalam konteks perjuangan. Maka, mari kita mulai saja membahas penjelasan ini. Ngomong-ngomong, penjelasan ini adalah penjelasan yang sama yang seringkali saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi pelatihan di berbagai organisasi atau perusahaan. Jadi, bagi Anda, para penonton video ini, yang bukan kebetulan pernah menjadi peserta pelatihan saya di organisasi atau perusahaan Anda, semoga penjelasan ini mengingatkan kembali Anda pada penjelasan yang pernah saya bagikan di kelas. Kualitas dari penghargaan yang kita dapatkan akan selalu berbanding lurus dengan kualitas nilai yang bisa kita berikan pada lingkungan atau tempat di mana kita berada. Artinya,
Semakin besar nilai diri kita, maka semakin besar juga penghargaan yang seharusnya bisa kita dapatkan. Bagaimana mengetahuinya? Di sini saya membuat sebuah kuadran. Kuadran yang saya sebut sebagai kuadran arti keberadaan. Di kuadran ini bisa kita lihat ada dua sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menjelaskan keberadaan kita, yaitu ketika kita ada atau ketika kita tidak ada. Sementara sumbu horizontal menjelaskan dampak diri kita yang dibagi menjadi dampak positif, dampak negatif, dan saya letakkan satu dampak di tengah-tengah yang kurang lebih tidak berdampak apapun atau netral-netral saja. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana keberadaan kita di kuadran ini? Kita lihat kuadran 1. Kuadran 1 adalah kuadran ada, berdampak positif. Artinya, ketika kita ada di sebuah lingkungan, keberadaan kita menghadirkan dampak positif bagi lingkungan itu. Pekerjaan menjadi lebih lancar. Orang-orang merasa senang dengan keberadaan kita. Ada sikap kita yang disukai, yang menghangatkan suasana, yang membuat orang-orang jadi menikmati suasana yang berlangsung karena adanya keberadaan kita di dalamnya. Lebih jauh lagi, hal ini bisa muncul karena adanya kapasitas yang baik dalam menjalankan pekerjaan dan adanya sikap atau attitude yang sama baiknya. Kuadran kedua adalah kuadran kebalikannya, yaitu ada namun berdampak negatif. Artinya, ketika kita ada di sebuah lingkungan, keberadaan kita justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan itu. Adanya kita malah membuat orang-orang di lingkungan itu merasa risih, tidak nyaman, atau terbebani. Kebalikan dari sebelumnya, kuadran ini bisa tercipta karena kemampuan kerja yang kurang, yang menjadikan lingkungan sekitar harus menahan beban dari ketidakmampuan kita, atau dari sikap atau attitude yang buruk, yang membuat lingkungan tidak nyaman bekerja atau berdekatan dengan kita. Kuadran ketiga, sebagaimana Anda bisa menebaknya, ketika tidak ada, malah ada dampak positif yang diciptakan di lingkungan itu. Kuadran ketiga ini seringkali menjadi kuadran yang satu paket dengan kuadran kedua. Ketika ada, memberikan dampak negatif, ketika tidak ada, malah ada dampak positif yang tercipta di lingkungan itu. Ketika tidak ada, orang-orang di lingkungan itu malah jadi bisa bekerja dengan lebih baik, lebih lancar, lebih luas, lebih nyaman, dan bahkan senang. Kuadran 2 dan 3 ini juga yang seringkali kita sebut sebagai kuadran toksik. Keberadaannya menimbulkan hawa yang toksik atau yang beracun atau yang melemahkan lingkungan, dan ketika tidak ada, toksik itu hilang. Lingkungan menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan lebih waras karenanya. Dan yang terakhir yaitu kuadran keempat. Kuadran di mana ketika kita tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di kuadran itu. Ada rasa kehilangan yang orang-orang rasakan ketika kita tidak ada di dalamnya. Dalam konteks dampak keberadaan, orang-orang di lingkungan itu merasakan sekali dampak dari tidak adanya kita menciptakan dampak kehilangan atau dampak negatif bagi lingkungan di mana kita tadinya berada. Nah, kuadran 1 dan 4 inilah yang seringkali saya sebut sebagai kuadran valuable atau kuadran berharga. Mereka yang berada di kuadran 1 dan 4 inilah yang memang layak dan berhak mendapatkan penghargaan, bukan karena penghargaan itu mereka minta, tetapi karena penghargaan itu mereka perjuangkan dan mereka buktikan. Mereka telah membuktikan dampak keberadaannya bagi lingkungan di mana mereka berada, maka sepantasnya harga mereka pun naik bagi lingkungan itu. Bagaimana dengan kuadran 2 dan 3? Yang satu ini tidak perlu kita bahas. Jangankan meminta penghargaan, seharusnya introspeksi diri. Agar tidak menjadi bahasan yang terlewat, perlu kita ingat bahwa di kuadran ini juga ada orang-orang yang berada di titik netral. Artinya, ada atau tidak ada bedanya. Memberi dampak positif tidak, memberi dampak negatif juga tidak. Memang di satu sisi masih cukup baik adanya karena tidak ada dampak negatif yang mereka timbulkan. Tapi di sisi lain, dampak positif juga tidak. Ada atau tidak ada orang-orang ini
segala sesuatu berjalan apa adanya dan tidak ada bedanya. Meskipun mungkin tidak enak untuk mengatakannya, tapi begitulah level penghargaan yang juga bisa mereka dapatkan. Sekedarnya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi level penghargaan yang layak dan pantas kita dapatkan ditentukan dari dampak yang bisa kita berikan pada lingkungan kita. Semakin sulit kita digantikan, yang berarti semakin besar dampak positif dari keberadaan kita, maka idealnya semakin besar juga kelayakan dari penghargaan yang bisa kita dapatkan. Tapi semakin mudah kita digantikan, yang berarti semakin rata-rata keberadaan kita, yaitu ada atau tidak ada bedanya, maka semakin rata-rata atau semakin biasa juga tingkat penghargaan yang bisa kita dapatkan. Jadi, itu tadi kesimpulan pentingnya. Semakin sulit kita digantikan, semakin besar tingkat penghargaan yang bisa kita dapatkan. Semakin mudah kita digantikan, semakin kecil juga tingkat penghargaan yang bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya mengetahui dampak keberadaan kita bagi lingkungan di mana kita berada? Sederhananya dengan mengujikannya langsung, yaitu apa dampaknya ketika kita ada dan apa dampaknya ketika kita tidak ada. Tanya lingkungan, dengarkan pendapat lingkungan, lihat langsung buktinya, dapatkan pengalaman langsung yang bisa menegaskan sebuah fakta pada kita tentang arti dari dampak keberadaan kita bagi lingkungan itu. Itulah cara untuk mengetahuinya. Lalu bagaimana kalau ternyata kita sudah berada di kuadran 1 dan 4, yaitu ketika ada menunjukkan dampak positif, ketika tidak ada dampak negatif yang tercipta? Maka di sini sudah selayaknya kita mendapatkan penghargaan. Tetapi katakanlah penghargaan itu justru tidak kita dapatkan. Ada 3 hal yang seringkali saya katakan. Yang pertama, pastikan. Yang kedua, komunikasikan. Yang ketiga, tegaskan. Pastikan artinya betul-betul pastikan bahwa betul dampak keberadaan kita menimbulkan dampak positif dan tidak adanya kita betul menciptakan dampak negatif. Artinya semua ini betul-betul kita pastikan, bukan hanya karena klaim subjektif diri pribadi semata. Jika kita sudah memastikannya langsung, yang kedua, komunikasikan. Komunikasikan pada orang-orang yang ada di sana, yang ada di lingkungan itu, yang berkepentingan, yang seharusnya memberikan penghargaan itu bagi Anda. Bicarakan dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas, tunjukkan bukti bahwa dampak keberadaan kita betul-betul memberi arti positif, dan ketika tidak ada dampak negatif yang terjadi karenanya. Tunjukkan semua itu, bicarakan semua itu secara objektif. Bisa jadi hal ini luput dari perhatian mereka yang seharusnya memberikan penghargaan itu karena ada begitu banyak hal yang seharusnya mereka urus. Yang ketiga, sudah kita pastikan, sudah kita komunikasikan, tapi tetap saja penghargaan itu tidak kita dapatkan secara pantas. Maka tegaskan. Arti dari tegaskan ini apa? Berikan efek jera pada lingkungan di mana kita berada. Buat mereka menyadari dampak nyata itu ketika kita tidak ada. Dengan kata lain, hilangkan keberadaan kita dari lingkungan itu. Atau versi ekstrimnya, tinggalkan. Selama memang kita sudah menjadi pribadi yang valuable, maka kita melakukan hal yang pantas. Kita menegaskan nilai diri kita. Bagaimanapun juga dalam konteks perjuangan, penghargaan adalah hal yang bersifat mutual atau saling mempengaruhi satu sama lain dengan dampak dari keberadaan. Maka, jika ada satu pihak yang lalai dalam memberikan hal yang seharusnya, entah itu penghargaan, entah itu dampak dari keberadaan, maka sudah seharusnya hubungan ini kita evaluasi. Versi paling ekstrim dari poin ketiga, yaitu tegaskan, adalah titik di mana ternyata setelah dievaluasi, hubungan ini bukanlah jenis hubungan yang sehat untuk kita teruskan. Dalam hal ini, kalaupun kita harus keluar dari sebuah lingkungan, kita keluar sebagai pemenang, kita keluar sebagai pejuang yang sudah membuktikan nilai dari keberadaan diri kita. Bukan keluar sebagai pribadi yang hanya mengklaim, yang hanya meratap, yang hanya berkeluh kesah, dan keluar sebagai pecundang. Maka demikianlah episode kali ini. Penghargaan adalah sesuatu yang sudah selayaknya kita dapatkan sesuai dengan dampak dari keberadaan kita. Maka buktikan dampak dari keberadaan ini secara nyata.
Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, subscribe juga YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, sambil aktifkan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa di konten inspiratif lainnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.